Komunikasi interprofesional tentunya memainkan peran penting dalam kelancaran pelayanan kesehatan di Laboratorium Klinis RSUP Dr. Sarjito yang terletak di Yogyakarta. Komunikasi interprofesional yang baik akan menjamin mutu pelayanan kesehatan secara holistik. Selain itu, dalam praktik interprofesional, kita sebagai tenaga kesehatan harus bisa menjaga privasi pasien, mengembangkan rasa percaya antara tenaga kesehatan dengan pasien, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip etik dalam menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan. Pekerjaan yang begini sebagai analis dissenting itu ada apa aja ya sih? Untuk pekerjaan di sini terutama itu pengambilan sampel atas pasien-pasien dari rawat jalan yang sudah dibiling atau sudah didaftar di poli rawat jalan. Profesi analis dissenting ini juga ada kerjasama itu nggak bisa sama dokter residen atau analis yang lain? Ya, dan untuk kita bekerja sama dengan analis yang lain, yang bagian lain yaitu ada yang bagian kimia, ada bagian hematologi, ada bagian mikrobiologi, ada bagian sitogenetika, ada yang imunologi juga ada. Terus dengan dokter sama residen juga ada. Nanti misalnya masalah hasil, kita harus menanyakan hasil untuk konfirmasi hasil ke residen atau dokter. Misalnya pasien menanyakan hasilnya kok belum jadi atau mau ambil hasil, itu kita nanti konfirmasi ke residen yang jaga atau dokter yang jaga. Bagaimana sih Pak hubungan antara analis di sini dengan analis di lab yang lain? Apakah ada pekerjaan yang bersinggungan? Nah, kami meskipun dibagi-bagi menjadi beberapa bidang laboratorium, kami tetap ada kolaborasi dan kerjasama. Bentuk kerjasamanya adalah kita pastikan bahwa sampel-sampel yang diberikan untuk pemeriksaan lab tadi itu sama identitasnya. Kemudian jangan sampai kita ada tertukar jenis sampel. Lalu apabila dengan dokter residen dan dokter penanggung jawab itu kolaborasi ya? Baik. Ya, jadi kami terutama adalah pemeriksaan di bidang analitisnya ya. Nah, ada satu bidang pekerjaan yang kami lakukan bersama-sama, yaitu namanya validasi dan verifikasi hasil pemeriksaan. Jadi kita lakukan validasi 2 kali di sini. Yang pertama validasi oleh analis, kemudian yang kedua baru divalidasi oleh dokter residen. Dokter residen itu mereka validasinya lebih ke arah klinisnya. Nah, kemudian setelah divalidasi oleh analis, kemudian dokter residen, maka yang ketiga itu nanti validasi 2 kali ini masih akan ditelaah lagi oleh BPJS. Ya, nah, hasil yang keluar ya kita usahakan benar-benar valid. Untuk dokter residen di sini tugas-tugasnya ada apa aja ya? Jadi tugasnya itu mulai dari konsultasi. Itu nanti kalau kita menerima konsultasi, pemeriksaan apa yang cocok untuk pasien seperti itu. Nah, kemudian setelah kita menerima konsultasi, kita juga akan melakukan penilaian, misalnya permintaan lab yang mereka minta itu sudah sesuai atau belum, seperti itu. Kita juga akan melakukan namanya adalah analisis, gitu kan, analisis dari hasil pemeriksaan laboratorium. Setelah analisis, kita juga akan setelah itu hasil keluar, kita akan melakukan ekspertis hasil seperti itu. Ekspertis hasil selesai, kita nanti akan melakukan namanya konsultasi selanjutnya. Kita memutuskan diagnosis, terapi, monitoring. Bagaimana bentuk kerjasama atau kayak kolaborasi dengan analis di sini atau dengan BPJS? Kalau seandainya dengan analis, jelas analis itu adalah mitra kerja kita, gitu kan. Analis itu nanti akan sebagai teknis di lapangan, teknis untuk pengerjaan hasil-hasil laboratorium. Kemudian kalau dokter TK sendiri adalah selain juga teknis di lapangan, juga sebagai penanggung jawab, kemudian sebagai evaluator juga untuk kemudian
mengevaluasi bagaimana proses di lapangan itu apakah sudah sesuai dengan standar atau belum. Dengan adanya praktik interprofesional yang melibatkan 2 atau lebih profesi kesehatan yang berbeda secara bersama-sama, itu dapat meningkatkan kolaborasi, komunikasi, dan memahami peran masing-masing dalam suatu tim kesehatan sehingga didapatkan hasil dan tujuan yang jelas dan terbaik bagi pasien.